Oke, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar Excel mulai dari nol. Jadi teman-teman di course ini kita akan membahas Excel mulai dari nol sampai dengan teman-teman mahir mungkin one day bisa membuat portofolio dalam bentuk dashboard, dalam bentuk penyelesaian sebuah studi kasus, ataupun dalam bentuk sebuah aplikasi yang mempermudah dan automation pekerjaan teman-teman semuanya. Tentu di kesempatan kali ini kita akan coba perlahan-lahan dan sekarang sudah sampai di modul yang ke-16. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru ketemu dengan channel ini, silakan teman-teman tekan subscribe agar teman-teman itu nggak ketinggalan untuk update-update berikutnya. Saya akan temenin teman-teman belajar Excel dimulai dari nol dan ini sifatnya adalah gratis. Melanjutkan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu adalah di modul yang ke-15, sekarang kita sudah masuk di modul yang ke-16. Jadi teman-teman semuanya, di modul ke-16 ini kita sudah masuk di function yaitu adalah mod. Mod ini teman-teman semuanya singkatan dari kalau kita dulu waktu belajar waktu sekolah ya, namanya panjangnya itu adalah modulus teman-teman atau sisa hasil bagi. Jadi teman-teman biasanya kurikulum ini itu adalah kurikulum yang melanjutkan dari pelajaran matematika yaitu adalah pembagian. Setelah kita udah paham perkalian pembagian, maka salah satu lanjutannya itu adalah pelajaran yaitu adalah modulus dan ini ada di Excel. Contoh gini teman-teman, kalau 5 dibagi 2 itu kan 2,5. Itu adalah operasi pembagian secara biasa normal. Sedangkan kalau modulus karena itu adalah sisa bagi, maka teman-teman pembagian itu hasilnya harus berupa angka yang sifatnya genap. Contoh 5 dibagi 2 itu dia tidak mau 2,5, dia maunya sisa 2. Dia maunya 5 bagi 2 itu hasilnya adalah 2. Nah tentu karena hasilnya 2 ada sisanya dong. Berapa sisanya? 1. Nah itulah yang disebut dengan modulus dari 5 dibagi 2. Sedangkan teman-teman nanti ada rumus pasangannya juga. Jika kali pasangannya itu adalah bagi, kalau modulus, sisa bagi itu adalah namanya mod. Kalau misalkan untuk pembagiannya itu namanya adalah quotient. Kita akan bahas pelan-pelan ya teman-teman. Nah untuk di Excel sendiri, sintaksisnya tuh simple banget gitu kan ya. Yang pertama itu adalah mod. Teman-teman tekan sama dengan mod seperti itu. Lalu berikutnya teman-teman masukkan number atau nomor berapa yang akan teman-teman lakukan operasi modulus. Lalu berikutnya adalah divisor atau pembaginya. Atau kalau misalnya kita dulu belajar ini ya, angka-angka pecahan gitu kan, 1 dibagi 2 bagian bawah itu kan disebut dengan penyebut. Nah, inilah yang disebut dengan divisor. Cuma di bahasa Inggriskan aja gitu ya. Implementasi nyata, saya belajar rumus ini buat apa sih sebenarnya? Nah gini teman-teman, dalam kerjaan sehari-hari mungkin inilah yang akan teman-teman ketahui ketika teman-teman menguasai function modulus ini. Yang pertama adalah mengambil waktu dari timestamp. Misalnya teman-teman bikin pretest, ngambil kuesioner gitu kan ya, biasanya kan diambil timestamp gitu kan, dan teman-teman hanya mau mengambil waktunya saja, tanggalnya nggak mau teman-teman ambil, nah itu bisa menggunakan function mod juga. Jadi mod ini luas gitu kan ya, bisa teman-teman pakai untuk dalam segala hal dan saya sudah siapkan studi kasusnya nanti bisa teman-teman pakai buat latihan. Lalu yang kedua adalah menentukan produk yang belum dikemas, menentukan target produksi, menentukan target keberangkatan armada, conditional formatting, untuk format ganjil genap gitu kan ya, pembagian grup training, dan operasi lainnya yang berkaitan dengan hasil sisa bagi. Banyak ya teman-teman semuanya, kalau teman-teman bisa eksplorasi dan kreatif ini bermanfaat banget. Lalu berikutnya adalah quotient atau hasil bagi teman-teman. 5 bagi 2 itu kan 5,2 gitu kan ya. Dia nggak mau hasilnya seperti itu. Kalau tadi sisanya adalah 1 namanya modulus. Nah, duanya itu namanya disebut dengan quotient. Jadi ini saling melengkapi ya teman-teman. 3 hal ini saling melengkapi. Yang pertama adalah modulus, yang kedua adalah pembagian normal, yang ketiga adalah quotient. Teman-teman harus pegang ketiga-tiganya ini, masukkan ke dalam kepala bahwasanya tiganya ini adalah saling berpasangan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini pun juga sama ya teman-teman, sintaksisnya simpel banget. Teman-teman tekan question seperti ini, lalu numeratornya berapa dan denominatornya itu berapa. Sama ya, numerator itu sama dengan dividen ataupun pembilang, sedangkan denominator itu bisa disebut dengan penyebut ataupun pembagi. Nah, lantas hal seperti ini kita bisa pakai buat apa sih di kerjaan? Banyak teman-teman. Kita bahas perlahan-lahan ya. Yang pertama untuk implementasi nyata, bisa misalkan teman-teman saya sudah siapkan kasusnya kayak gini ya, menghitung uang cash yang harus disiapkan. Lalu yang kedua adalah menghitung jumlah truk gudang yang penuh, lalu berikutnya adalah memproduksi batch mesin, pembagian kelompok dan lain sebagainya. Jadi ini banyak manfaatnya ya karena dia masih termasuk kategori rumus turunan dari operasi dasar. Kali bagi itu kan paling sering kita gunakan.
Nah, baik teman-teman semuanya, sekarang kita buka di Excel biar teman-teman ada gambaran seperti ini. Saya akan bikin angka random, misalkan di sini ada 10, di sini adalah 20, di sini adalah 30 gitu kan ya. Lalu di sini ada 3, oke, di sini juga 3, di sini juga 3 gitu kan ya, biar teman-teman ada gambaran. Ini harusnya 4 sih. Oke. Sekarang teman-teman kita akan coba untuk operasi menggunakan pembagian terlebih dahulu. Sama dengan bagian ini dibagi dengan ini gitu kan ya. Hasilnya adalah 3,3, 6,67, dan 7,5. Sedangkan kalau kita menggunakan function mode gitu kan ya, 10, 20, 30 ini, terus divisornya adalah bagian yang B ini teman-teman, maka dia akan menghasilkan 10 bagi 3, itu kan hasilnya 3,33. Karena dibulatkan teman-teman, hasilnya itu adalah 3, sisanya berapa? Sisa 1. Nah ini adalah menggunakan function mode. Saya kasih header ya, biar teman-teman ada gambaran. Pembagian, di sini adalah function mode. Nah sekarang kita masukkan function quotient. Oh sorry, di sini kan header ya. Jadi teman-teman harusnya cukup dengan nama quotient aja. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba bagaimana operasi quotient. Teman-teman ketik quotient seperti ini. Quotient, nah yang ini. Lalu numeratornya adalah yang 10 ini teman-teman, 10, 20, 30. Dan denominatornya adalah yang ini, 3, 3, dan juga 4. Oh sorry, dia itu nggak bisa ya kalau misalkan dikasih array. Dia maunya satu-satu teman-teman. Kita ketik quotient seperti ini, yaitu adalah 10, dan ini. Oke, jadi ya teman-teman kita drag ke bawah. Nah, 10 dibagi 3, pokoknya yang sekiranya nggak ada hasilnya, quotient itu ada berapa? Yaitu adalah 3 teman-teman semuanya. Begitupun seterusnya ya, 20 dibagi 3, sisanya itu adalah 2. Nah, kalau misalkan pakai pembagian dia itu adalah 6,67, sedangkan kalau quotientnya itu adalah 6 gitu ya. Terus berikutnya 30 dibagi 4, hasilnya adalah 7,5, kalau modnya itu sisa 2, sedangkan kalau pembagiannya atau quotientnya itu adalah 7 teman-teman. Jadi teman-teman ada gambaran gitu kan ya, bahwasanya yang paling gampang itu contohnya pakai yang 10 ini teman-teman, pakai yang 10, 3 gitu kan ya. Di sini hasilnya 3,33, di sini hasilnya adalah 1, dan di sini adalah hasilnya itu sama dengan 3. Jadi ada gambaran gitu kan ya, perbedaan di antara ketiganya. So, biar lebih mantap teman-teman bisa menggunakan operasi langsung saja pada studi kasusnya. Di sini saya sudah siapkan studi kasus gitu kan ya. Misalkan gini, ini adalah angka dan ini adalah pembagi. Sisanya berapa? Maka ini kita menggunakan function mode. Oke, langsung aja masukkan function mode seperti ini. Numbernya adalah 58, terus pembaginya adalah 4. Berapa sih sisanya? Yaitu adalah sisa 2. Dah, sesimpel itu. Kalau sudah teman-teman drop ke bawah. Nah, kalaupun dia itu hasilnya nggak ada sisa, seperti yang contohnya 54 dibagi 3 teman-teman, maka dia itu akan menghasilkan sebuah angka 0. Oke, mungkin pada bagian ini rasanya terlalu gampang gitu kan ya. Maka teman-teman semuanya, untuk fungsi mod dan juga quotient ini, kita langsung saja pada sebuah studi kasus yang sedikit lebih menantang. Kita masuk kepada function yang ini, teman-teman tentukan packaging gitu kan ya. Yang pertama adalah tentukan kemasan produk untuk packaging berdasarkan pembelian dengan ketentuan. Yang pertama, 1 dus kapasitas 24, dan jika pembelian di bawah kapasitas maka dikemas dengan kresek. Maksudnya kayak gini, misalkan ini gitu kan ya. Teman-teman cek di sini adalah 35 gitu kan. Maka kemasannya di sini diharapkan adalah menggunakan dus 1 dan kresek 1. Ini 19, maka menggunakan dus 0 dan kreseknya itu adalah 1. Ini adalah, sorry salah ya, ini 0 maksudnya. Kalau 40 bagaimana? Berarti 1 di sini dan juga 1 di sini. Karena 24 tambah 24 itu sama dengan 48. Masih kurang untuk menggunakan 2 dus. Tapi kan ini manual gitu kan ya. Yang penting teman-teman paham logikanya dulu. Nah, kalau data teman-teman segini, manual pun cepet gitu ya. Tapi kalau data teman-teman itu 1000, maka manual itu bukanlah sebuah solusi. Makanya teman-teman, quotient dan mode itu hadir. Jadi teman-teman, karena di sini dimintanya adalah harus 1 gitu kan ya. Batas maksimalnya di 24. Pokoknya 24 itu harus dibungkus dengan 1, maka kita menggunakan function quotient. Oke. Numeratornya 35, denominatornya adalah batas maksimal kemasan, yaitu adalah 24. Tutup kurung dan enter. Maka udah dapat ya teman-teman. Nih, kemasannya udah dapat. Ketika orang beli 35, oke, maka kemasannya menggunakan 1 dus. Tapi masih ada sisa nggak? Masih ada sisa teman-teman. Nih, sisanya berapa? 35 dikurangin dengan ini dikali dengan 24. Sisanya masih 11, dibungkus menggunakan kresek. Yang bawahnya, nah, ini teman-teman ya, ini juga 23, nanggung sebenarnya gitu kan ya. Nanggung, mau pakai dus kurang 1, tapi karena aturan harus pakai kresek, ya udah, ini harusnya masuk ke kresek. Jadi teman-teman, karena penggunaan kresek,
sebisa mungkin diminimalkan dan tidak lebih dari satu. Jadi teman-teman nggak bisa tuh 85 pakai kresek 3 itu nggak bisa ya teman-teman. Terus penggunaan dus harus maksimal tapi tidak boleh ada space yang kosong. Nah ini berarti harus mentok gitu kan ya. Nah artinya teman-teman ketika kita sudah menggunakan operator yang quotient ini, bagian sini itu udah sisanya pasti nggak ada yang akan melebihi dari dus. Oke, terus solusinya bagaimana? Pertama teman-teman kita cek dulu sisanya gitu kan ya. Misalkan pertama kita masukkan function mode, numbernya adalah 35, numeratornya adalah 24. Maka ketahuan sisanya, yaitu adalah sisa 11, 19, 16, dan lain sebagainya. Oke? Nah, kalau sudah ketahuan seperti ini, tinggal kita tentukan saja bahwasannya 11 ini dikemas menggunakan berapa kresek gitu kan ya. Caranya adalah teman-teman tinggal tambahkan function if saja, masukkan function if di sini. Oke, logical testnya adalah ini teman-teman. Jika hasil mod ini kita bikin lebih dari 0 gitu kan ya. Kalau dia lebih dari 0, maka dia pakai satu kresek. Jika selain itu, maka kita pakai tanda petik aja ya. Jadi dia itu nggak perlu pakai kresek gitu aja prinsipnya. Atau kalau teman-teman mau karena di sini menggunakan 0 gitu kan ya, di sini bisa teman-teman ganti menjadi 0 juga. Jadi kreseknya itu akan terhitung 1 ataupun 0. Kalau sudah teman-teman blok dan fill down ke bawah. Dari sini kelihatan gitu kan ya, bahwasanya beli 35 maka menggunakan 1 dus dan 1 kresek. 19 berarti 0 dus dan 1 kresek, 40 1 dus 1 kresek, dan 23 berarti 0 dus dan juga 1 kresek. Ini adalah kasus yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang jauh lebih menarik dan menantang ya teman-teman. Ini kita diminta untuk menentukan, anggaplah ini menentukan gaji upah tukang gitu kan ya, di mana di sini ada gajinya yang 2.200.000, 1.200.000 dan lain sebagainya teman-teman. Diminta untuk menentukan pecahannya berapa sih gitu kan ya. 100.000 ini berapa, 50.000 ini berapa, 20.000 ini berapa, dan seterusnya sampai dengan yang pecahan 100 rupiah baru nanti di total. Karena ini rumus total udah ada, jadi di sini nggak perlu teman-teman bikin, teman-teman tinggal bikin yang bagian ini saja. So solusinya seperti apa? Seperti biasa teman-teman. Ini yang pertama 100.000 yang paling gampang karena udah kelihatan gitu kan ya. Di sini 2.262 gitu kan. Artinya yang udah kelihatan 22 lembar 100.000 karena 2.262.500 ini kalau kita pakai function quotient pasti hasilnya adalah 22. Dia itu akan mengambil hasil bagi bilangan bulat saja dan mengabaikan sisanya. Maka teman-teman caranya adalah teman-teman masukkan function quotient seperti ini. Numeratornya adalah ini ya teman-teman ya. Yaitu adalah gaji, terus denominatornya adalah 100.000. Jangan lupa ini teman-teman kunci karena nanti rumusnya akan kita drag ke bawah. Oke, kalau sudah teman-teman tekan enter, di situ udah kelihatan gitu kan ya. Bahwasanya dia itu untuk 2.200.000, pecahan 100 ribuannya itu adalah sebanyak 22. Lalu yang kedua, yaitu adalah menentukan berapa banyak pecahan yang 50.000. Pertama teman-teman, saya akan ambil sisanya terlebih dahulu, yaitu adalah menggunakan function mod. Numbernya itu adalah gaji ini, terus divisornya adalah 22, maka dia itu, oh sorry salah teman-teman, sama dengan function mod, numbernya itu adalah gaji, terus numeratornya adalah 100.000. Kalau 2 juta sekian ini dibagi dengan 100.000, sisanya berapa sih gitu kan ya. Ini saya kunci aja teman-teman. Kalau sudah teman-teman tekan enter gitu ya. Oke, sisanya adalah 62.000. Sekarang saya itu ingin menentukan bahwasannya 62.000 ini kalau kita minta pecahan 100.000 itu dia berapa lembar gitu kan ya. Tentu jawabannya kan 1 lembar. Nah, gimana caranya biar otomatis? Teman-teman, hasil dari operasi mod ini kita masukkan function yaitu adalah quotient ya, sama kayak tadi, logikanya sama kayak yang di awal. Terus numeratornya yang mana teman-teman? Numeratornya adalah yang di atas. Ini juga sama teman-teman, kunci dengan F4 kalau sudah teman-teman tekan enter, tutup kurung ya. Oke. Kalau sudah teman-teman fill down ke bawah, maka dia dapat 2.262.000, terus dia itu 22 lembar 100.000 dan 1 lembar 50.000. Nah, sekarang ini kita bikin yang lebih menarik teman-teman. Gimana caranya 20.000 ini ke samping kanan ini kita bikin satu rumus di sini ya. Nanti kita drag ke bawah dan drag ke samping kanan. Oke, caranya adalah teman-teman, logikanya sih masih mirip gitu kan ya. Tapi kita akan coba untuk menggunakan logika yang sedikit berbeda teman-teman. Caranya adalah seperti ini. Pertama teman-teman harus ketahui terlebih dahulu, coba kita tekan sum product gitu kan ya, tekan sum product untuk tujuannya mengetahui dari C2 sampai dengan D2 dari sini ya teman-teman.
dari C2 sampai dengan D2 sini gitu ya. Dia itu berapa banyak sih gitu kan ya? Jumlah uangnya terus dikalikan dengan sini. Nah, udah dapat uang berapa banyak sih dia itu sebenarnya? Yaitu adalah yang sudah kehitung Rp2.250.000. Oke, ketahuan ya. Ini biar nanti gampang untuk teman-teman copy gitu ya. Bagian ini teman-teman kunci dengan F4 3 kali atau teman-teman bisa manual tambahkan dolar seperti ini. Bagian ini abaikan saja karena nanti kita mintanya bagian di sini tuh fleksibel gitu kan ya, bukan absolut. Bisa ke kanan, bisa ke bawah. Sedangkan yang di sini teman-teman juga kunci. Ah, ini kan mulainya pasti dari C100 gitu kan ya. Ya udah teman-teman kunci aja di C100 ini. Dan bagian sini teman-teman agar dia itu hanya bisa bergerak ke kanan, nggak bisa bergerak ke bawah, maka teman-teman tambahkan dolar di depannya angka 1. Oke ya. Nah, maka kalau teman-teman copy ke bawah, dia itu hasilnya udah valid gitu kan ya. Tapi ini masih belum selesai. Nah, langkah berikutnya teman-teman semuanya, kita masukkan logika yaitu adalah coba yang bagian gaji ini, oke, ini harus dikunci juga ya agar tetap selalu standby dari B, dikurangin dengan hasil pengali tadi. Sisanya berapa sih gitu kan ya? Yaitu adalah 12.500. Nah, sekarang teman-teman tinggal kita uji aja 12.500 ini berapanya 20.000 sih gitu kan ya. Karena ini udah kalau kita menggunakan function quotient gitu kan ya. Terus denominatornya adalah 20.000. Nah, ini juga bisa seperti itu. Setelah itu teman-teman tinggal fill down ke bawah. Oke, sorry. Ini nggak dikunci ya. Harusnya bagian sini ini dikunci bagian dolarnya. Oke, fill down ke bawah. Setelah itu teman-teman fill right ke kanan. Oke, setelah itu kalau sudah teman-teman tinggal cek aja jumlah di sini apakah sama dengan yang di depan. Caranya seperti apa? Simple aja, cek ini sama dengan yang di depan. Oke, sama semuanya? Sama ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini adalah salah satu fungsi quotient dan mode yang akan mempermudah pekerjaan teman-teman semuanya, meskipun di sini adalah digunakan sum product. Kebetulan sum product sudah kita bahas, harusnya teman-teman paham logikanya seperti apa. Oke teman-teman semuanya, itulah fungsi mode dan quotient yang bisa teman-teman coba dan teman-teman latih karena ini bermanfaat banget. Yang penting teman-teman semuanya, teman-teman tahu dasar dari mode dan juga quotient tersebut. Kalau tadi yang sifat kunci-kuncian gitu kan ya, kunci sel menjadi absolute itu kan sudah dibahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman baru datang dan baru ketemu video ini, silahkan teman-teman naik ke atas untuk lihat di playlist ini pada pembahasan tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan akhir. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam bisa Excel.